Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para jengan, para kiai, para hadirin dan hadirat, ibu-ibu sekalian, anak-anakku sekalian yang saya hormati, alhamdulillah tadi jam 5:30 saya berangkat dari Jogja tanpa istirahat, kebut sampai jam segini, jam berapa? Jam 10 ini sampai. Tidak lain dan tidak bukan karena keinginan kuat untuk bisa bersilaturahmi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian di Tasik, kota Tasik. Untuk apa? Secara bersama-sama melaksanakan sholawat kebangsaan. Kenapa sekarang ada istilah sholawat kebangsaan? Ini mungkin baru ya. Dan dulu ada sholawat nariyah, ada sholawat munjiat, ada sholawat fatih, ada sholawat Ibrahim, ada. Nah ini ada baru lagi ini sholawat kebangsaan. Ini apakah redaksinya baru? Enggak. Ini sholawat untuk mengingatkan kita kembali bahwa kita ini punya bangsa, punya negara, namanya bangsa dan negara Indonesia. Nah, kenapa mengingatkan kembali? Karena kita ini orang Islam yang ada di Indonesia. Jadi orang Islam ini ada di mana-mana. Ada di Eropa, ada di Arab, ada di Afrika, ada di Cina, ada di Jepang. Nah, kita ini orang Islam yang ada di Indonesia. Islam itu ada di mana-mana. Nah, kita yang di Indonesia. Nah, Islam di Indonesia ini Islam yang hari ini harus diingatkan kembali. Diingatkan apa? Bahwa kita orang Islam yang layak berbahagia di Indonesia ini. Karena setelah ditinggal oleh Rasulullah, wafat dalam usia 63 tahun, Islam itu disebar kemana-mana. Sahabat membawa Islam ke seluruh dunia. Ada yang membawa ke Cina, namanya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada yang membawa ke Eropa, seorang panglima perang namanya Tariq bin Ziyad. Ada yang membawa ke Afrika. Nah, ada yang akhirnya membawa ke Indonesia. Setelah sekian lama bawa ke Eropa, bawa ke ini ada hal yang cukup bagus buat Indonesia. Apa? Yang dibawa ke Eropa macet, nggak jalan. Yang dibawa ke Afrika ya nggak terlalu bagus perkembangannya. Yang dibawa ke Cina macet, sudah nggak bergerak. Yang dibawa ke Rusia runtuh, nggak bergerak. Tapi yang dibawa ke Indonesia ini menjadi Islam yang tumbuh subur terbesar di dunia. Orang sholat paling banyak Indonesia.
orang hafal Quran paling banyak Indonesia, masjid paling banyak Indonesia, bahkan orang haji paling banyak Indonesia. Ini yang patut kita syukuri. Ini yang kadang kita nggak ngerasa bahwa kita ini adalah populasi muslim terbesar di dunia hari ini. Yang ke Cina ya macet, nggak bergerak. Nah yang ke Indonesia ini, bahkan yang ke Tasik ini hampir 100% muslim. Itu sesuatu yang membahagiakan. Dan Islam yang ada di Indonesia ini cukup mewarnai. Karena apa? Hampir seluruh sendi kehidupan di Indonesia ini mengikuti apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah. Dan kita nggak sadar. Bahkan ketika kita punya negara ini yang namanya Indonesia, ini negara yang didasarkan kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Sebagai bukti bahwa Indonesia ini didirikan sesuai dengan apa yang pernah diinginkan oleh Rasulullah adalah Rasulullah itu menginginkan apa? Menginginkan kehidupan yang berbeda-beda, tapi tetap hidup saling bertanggung jawab. Orang kalau berbeda agama, lakum dinukum waliyadin. Kalau berbeda kelakuan, lana a'maluna walakum a'malukum. Kamu, agamamu, agamaku. Kelakuanku. Tapi hiduplah saling bertanggung jawab. Nah Rasulullah hanya menginginkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Nah Rasulullah hanya menginginkan kehidupan seperti itu. Jadilah ra'iyah atau orang yang hidup bersama, berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda agama, hiduplah saling bertanggung jawab. Nah, Rasulullah menyampaikan itu dalam bahasa Arab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Makanya kemudian orang seperti itu dalam bahasa Rasulullah adalah disebut ra'iyah. Ra'iyah itulah yang akhirnya diberlakukan dan dipraktekkan di Indonesia menjadi bahasa yang kita pakai sehari-hari, namanya rakyat. Jadi rakyat itu adalah bahasa yang diinginkan oleh Rasulullah. Makanya orang Indonesia disebut rakyat. Dan satu-satunya bangsa muslim di dunia yang menyebut warga bangsanya dengan sebutan rakyat hanya Muslim Indonesia. Jadi sampean ini adalah rakyat. Rakyat itu dari ra'iyah itu. Makanya orang Indonesia rukun. Jadi di Indonesia ini dulu sebelum Islam datang itu adalah raja, hamba, kawulo, gusti. Tapi akhirnya dengan konsep ra'iyah semua sama, sederajat semua. Ya, yang kawulo itu akhirnya jadi kulo itu. Orang Jawa sana kawulo itu kulo. Nah, yang hamba sahaya saya.
Yang abdi, Sunda ini abdi, kumaha, demang, hardang. Nah, yang pekulun di Kalimantan sana jadi ulung gitu. Jadi negara yang bisa menerapkan konsep ro'iyah atau rakyat itu hanya Indonesia. Makanya ro'iyah atau rakyat itu kalau ngumpul namanya musyarakah, persekutuan antar ro'iyah dalam kehidupan yang saling bertanggung jawab, namanya musyarakah. Itulah yang akhirnya kita pakai bahasa masyarakat. Nah, masyarakat ini kalau berbeda faham itu menggunakan cara Al-Quran. Apa? Wasyawirhum fil amri. Maka kemudian kita menggunakan bahasa musyawarah. Loh, itu bahasa Al-Quran semua. Nah, karena dulu yang nata itu adalah para wali Allah, maka kemudian Indonesia daerahnya disebut wilayah. Nah, wilayah itulah yang akhirnya hari ini menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya pemimpin tertingginya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis itu dari bahasa apa? Dari Al-Quran. Tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhillah. Pemimpinnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Diwanun bahasa Arab. Jadi negara ini dibangun sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Makanya landasan negara kita kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Jadi perbedaan rakyat itu dipimpin oleh siapa? Oleh hikmah. Hikmah itu apa? Kok boleh memimpin? Orang yang punya kebesaran jiwa dilandaskan kepada apa yang diberikan oleh Allah untuk menerima bahwa dunia ini memang penuh perbedaan dan cinta kasih. Makanya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Makanya jangan coba-coba mimpin Indonesia kalau nggak punya hikmah, nggak punya kebesaran jiwa untuk menerima perbedaan-perbedaan untuk dipimpin. Itu saja masih harus ada dalam kebijaksanaan. Harus bijaksana, nggak boleh bijak sini. Harus bijak di sana. Perbedaan suku, perbedaan bangsa harus dimengerti semua. Itu pun masih harus dimusyawarahkan. Kalau terlalu banyak perwakilan, makanya yang mimpin bangsa ini ya gak bisa semua mimpin, harus dipimpin dari wakil itulah. Ini yang kadang-kadang kalah orang. Jadi kalau kita mau berbicara negara paling sunnah di Indonesia, di dunia, itu ya Indonesia.